Bu ya. Bagus, silakan masuk Bu ya. Permisi Bu ya, saya dengan Bidan Desi yang bertugas di pagi hari ini. Kalau saya boleh tahu, nama Ibu siapa Bu? Linda Bu. Oh, Ibu Linda ya Bu. Umur Ibu berapa? 21 tahun. 21 tahun. Iya Bu. Terus suku bangsa Ibu? Suku bangsa saya Bima. Suku Bima Bu. Iya. Kalau agama Ibu? Islam. Islam. Iya. Kalau pendidikan Ibu terakhir di S1 Bu. S1. Iya Bu, S1. Pekerjaan Ibu sekarang? Nggak ada Bu, cuman ngurus-ngurus rumah tangga. Oh iya. Iya. Alamat lengkap Ibu? Di Gomong Sakura. Kalau saya boleh tahu nama suami Ibu siapa? Abimayu. Terus umurnya berapa tahun? 22 tahun. Kalau suku bangsanya? Bima juga. Iya. Agamanya? Islam. Islam. Iya. Pendidikan terakhir? S3. S3. Iya. Bagus, bagus. Iya. Pekerjaannya sekarang? Dia bisnis. Oh, bisnis. Iya. Kalau alamatnya? Sama Gomong Sakura. Bu, saya mau nanya Bu ya. Iya. Tujuan Ibu datang ke sini? Memeriksakan Kalau apa namanya, keluhan utama Ibu datang ke sini? air ini tuh saya sering sakit pinggang Bu, air ini ya. Nyari sekali. Iya. Terus kalau mual muntah nggak ada Bu? Nggak ada Bu. Cuma sakit pinggang aja. Iya. Ini saja. Kalau riwayat sosial ekonomi Ibu menikah udah sah kan? Saya menikah 1 tahun 8 bulan. Oh, udah 1 tahun. Iya. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Terus bahasa yang digunakan Ibu sehari-hari memang bahasa apa? Ada bahasa Bima, ada juga bahasa Sasak juga. Dikit-dikit sih. Terus kebiasaan hidup sehat, apakah Ibu pernah merokok atau menggunakan semacam alkohol? Nggak pernah Bu. Sehat aja. Iya. Terus dukungan dari suami Ibu atau keluarga Ibu mengenai kehamilannya Sangat bahagia. bahagia. Syukur dah Bu ya. Iya Bu. Respon Ibu dan keluarga terhadap kehamilannya apa Bu? Sangat-sangat bahagia karena Kehamilan anak pertama iya, juga. pertama juga. Oh, iya. Bagus. Iya. Kepercayaan yang berhubungan dengan kehamilan, misalnya Ibu percaya ada mitos ya atau fakta ya? Nggak ada sih Bu. Nggak ada. Iya, aman-aman saja. Terus hubungan, maaf Bu ya, saya akan menanyakan ke hal yang lebih dalam. Iya, nggak apa-apa. Kalau Ibu nanti keberatan, Iya. kalau hubungan seksual Ibu selama kehamilannya Ibu ada berapa kali? Kadang-kadang rutin itu paling rutin itu 4 kali dalam 1 minggu, tapi jarang juga sih Bu ya. Nggak sih rutin. Kadang-kadang. Terus yang mengambil keputusan dalam keluarga Ibu apakah suami Ibu? Suami saya. Suami. Iya, suami saya. Kalau rencana Ibu buat tempat melahirkan atau yang penolong persalinan Ibu? RS kota saya. ORS. Terus persiapan persalinan apakah Ibu mau pakai motor atau mobil? Pakai mobil. Kalau yang pendamping persalinan Ibu mau siapa? Suami ayah saya banyak nih nanti. Iya, nanti tapi ya semoga lancar nanti. Ya Bu, amin. Terus alat-alat dan pakaian Ibu beserta bayi apakah sudah disiapkan atau belum? Mas ada yang udah, ada yang belum, enggak sih semuanya, sebagian saja. Ya.
Kalau misalnya ibu kendala atau apa, kalau yang donor darah nanti bisa masuk siapa? Adik saya kandung, adik saya dia. Terus riwayat kesehatan atau penyakit yang pernah atau sedang diderita sekarang itu, apakah ibu punya penyakit hipertensi, Nggak ada, jantung, nggak ada. sehat, Sehat, diabetes mellitus? nggak ada, sehat semua. Nggak ada Sehat semua ya bu. Iya, nggak ada. Itu udah bu ya. Dari ibu, dari bapak nggak ada. Kalau Anak saja riwayat penyakit keluarga atau penyakit keturunan kembar, nggak ada, jantung, hipertensi, nggak ada. semuanya aman. Wah, Iya. syukur dah bu ya. Nggak ada alergi juga bu. Saya tuh alergi makan belut. Makan dulu. Iya. Terus riwayat penyakit menular seksual itu nggak ada bu? Nggak ada. Atau pengeluaran vagina Nggak ada. dan luka dan pembekakan pada vagina itu nggak ada. Nggak ada, aman-aman saja. Diare yang berkelanjutan lebih dari 1 bulan Tidak ada. Syukur dah bu ya. Iya. Kalau riwayat operasi ibu, operasi atau luka pada pelvis ibu Nggak ada. nggak ada bu ya. Iya. Kalau usia menarche ibu pada saat pertama haid itu, apakah ibu pas waktu ibu SMP atau SMA atau SD? Saya pertama haid itu, saya ingat itu pas saya naik kelas 3 SMP. Kayaknya sih Bu. Iya. Berarti pas SMP. Iya, SMP. Terus siklus menstruasi ibu Eh, banyak, hampir 2 kali atau iya 2 kali saya ganti balutan setiap hari. kalau lama menstruasi ibu berapa? Paling pas itu 8 hari. 8 hari. Tapi selama-lamanya bu nggak ada lebih dari 10 hari? Enggak sibuk ya, pas aja dari awal sampai ini pas-pas aja. Syukur dah bu ya. Iya. Kalau rasa sakit pada saat mens ibu apakah ada? Ada sibuk ya, cuman nyeri perut aja. Nyeri Iya. Biasa kan kalau haid itu. Iya. Kalau riwayat kontrasepsi ibu, apakah ibu pernah memakai HB implan atau semacam? Enggak sih Bu ya, enggak. Nggak pernah. Enggak pernah. Oh, iya. Terus riwayat kehamilan saat ini, hamil ke berapa ibu? Hamil pertama. Pertama bu ya. Iya. Selamat sampai saat ini. Amin. Kalau HPHT ibu yang saya ingat Saya itu hari pertama haid saya itu sekitaran tanggal 15 bulan 10 2022 itu paling bersih. Iya, paling bersih itu. Terus umur kehamilan menurut ibu sekarang berapa bulan? Sekitaran kalau saya hitung sih 8 bulan mau masuk 9 bulan. Iya. Terus pergerakan fetus yang dirasakan ibu pertama kali atau gerakannya dalam 24 jam terakhir? Saya itu pertama rasain gerak janin itu pas masuk umur 8 bulan aktif Bu ya, tapi saya nggak hitung karena saya tuh nggak paham Bu ya, jadi lancar sih, cuman nggak saya hitung ya. Kalau keluhan yang dirasakan selama kehamilannya apa aja bu? Nggak ada sih Bu, palingan saya Skipping yang aja. ngidam itu ya mangga, rujak, pengen daging, ikan itu pasti. Tapi pas masuk usia 8 bulan itu sering sakit pinggang Bu. Iya. Kalau tanda bahaya atau penyulit ada nggak? Nggak ada Bu. Udah bu ya. Terus status imunisasi tetanus ibu? Saya itu
imunisasi kalau saya ingat itu ya Bu ya dari apa saya kelas 2 SD kayaknya ya. Terus kekhawatiran khusus yang ibu rasakan apa? Saya takut di sesar Bu ya, biasa maunya sih yang biasa, takut di sesar ya. Semoga lancar Bu ya. Iya amin. Terus obat yang dikonsumsi ibu sekarang apakah? FE aja, nggak pakai jamu juga nggak pakai jamu. enggak, cuma tablet FE itu dari bidan-bidan aja. Oh, Iya. Terus riwayat diet atau gizi yang dikonsumsi makanan sehari-hari sebelum dan selama hamil ini ibu, kalau frekuensi makannya berapa? Sebelum hamil itu saya itu jarang juga makan, kadang 2 kali sehari itu pun ikan, sayur. Kalau hamil ini Bu ya lebih banyak makan saya, kadang-kadang 4 kali, apalagi kalau buah-buahan itu ya lebih lancar gitu Bu ya, apalagi saya tuh suka daging, ikan juga gitu. Udah Bu. Ya. Kalau porsi makan ibu berapa? Porsi makan saya 1 piring. Satu piring. Terus menu atau jenis makanan? Kalau ada dagingnya daging ya Bu ya, daging, ikan, nasi, sayuran itu wajib sih Bu ya buat kita ya. Kalau frekuensi minum ibu berapa kali sehari? Sebelum hamil itu saya minum tuh ada 6 kali ya Bu ya. Kalau Sehari 7 atau 8 kali bisa jadi. 18. Iya, 8 kali sehari atau kelas. Terus pola eliminasi ibu atau BAK, buang air kecil atau buang air besar, frekuensinya berapa? Sebelum hamil itu BAK saya itu 2 kali sehari. Tapi selama hamil itu apalagi masuk usia besar itu ya makin Pasti sering-sering juga sih, tapi enggak sih selalu. Terus kesulitan ibu enggak ada Bu? Pas duduk Pas BAK. BAK aja akibat kan besar Bu ya. Terus itu aja sih Bu ya. Beban kerja atau aktivitas sehari-hari yang ibu rasakan? Nggak ada sih Bu ya. Palingan masak. Kalaupun ada yang berat itu dibantu sama adik. Syukur udah Bu kalau ada yang bantu Ya. biar bisa meringankan beban. Soalnya suami saya itu jarang dia ada di rumah, jarang keluar juga tuh bisnis Bu ya, sibuk. Kalau pola istirahat dan tidur ibu, kalau tidur siangnya berapa jam? Saya itu tidur siang tuh 2 jam sih Bu ya. Kalau malam itu dari selesai isya Bu ya bisa sampai azan subuh. Bagus dah, Bu. Ya. Sebelum melakukan tindakan pemeriksaan fisik, saya akan mencuci tangan dengan 6 langkah. Pertama, kita lengankan isi baju terlebih dahulu dan pastikan tidak ada perhiasan. Pertama, kita usapkan kedua telapak tangan kita sampai merata. Yang kedua, usap kedua punggung sampai merata. Yang ketiga, bersihkan sela-sela jari. Gosok kedua punggung jari bergantian. Dan bersihkan kedua ujung jari bergantian. Bersihkan ibu jari bergantian. Dan bilas dengan air mengalir. Baik Bu ya, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu. Apakah ibu bersedia? Bersedia Bu? Iya.
sini saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah ibu ya Bu. Iya Bu. Boleh saya main HP Bu? Boleh Bu. Tekan tensi Bu ya. Iya. Aduh. Ngantuk Bu. Di sini sambil kita menunggu hasil tensi, kita sambil mengukur suhu Bu ya. Iya Bu. Hasil tensi ibu 120/80 Bu ya. Dan ibu normal. Iya Bu. 35 Bu ya. Dia ada stasiun dia. Selanjutnya saya akan periksa lidah ibu Bu ya, atau lingkaran ibu. Iya Bu. Tangan ibu yang dipakai kerja sehari-hari Bu, Tangan kanan. tabeng ibu. Iya. Oh, lidah ibu 25 Bu ya. Iya Bu. Normal Bu ya, kasih Bu nak. Baik Bu, dari hasil pemeriksaan saya tadi, saya ingin menyampaikan kalau hari tafsiran persalinan ibu besok tanggal 22 bulan 7 2023. Iya Bu. Kalau usia kehamilan ibu itu 34 minggu 5 hari Bu ya. Iya Bu. Terus saran saya untuk ibu, kan ibu tadi kan mengeluh sakit pinggang kan Bu. Iya. Saran saya untuk mengurangi nyeri pinggang itu melakukan senam hamil Bu ya. Iya. Dan lebih banyak jalan kaki. Iya. Jangan terlalu berpakaian ketat juga Bu ya. Iya. Dan jangan lupa menjaga pola makan Bu ya. Iya Bu. Jangan lupa makan sayur juga Bu ya. Iya. Ya dah Bu, makasih banyak Bu ya. Iya Bu. Makasih banyak ya Bu Bidan. Ya. Hati-hati di jalan Bu. Iya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita melihat mulai ujung kepala dan rambut. Kita melihat kebersihan rambut pada ibu. Rambut ibu bersih, distribusi rambut ibu merata, tidak ada ketombe, alopecia lesi tidak ada, infeksi kulit juga tidak ada Bu ya. Selanjutnya kita melihat pada wajah ibu, muka ibu tidak pucat, dan kita melihat apakah ada udim. Tidak ada Bu ya, dan klosma gravidarum juga tidak ada. Selanjutnya kita akan melihat mata ibu. Selanjutnya kita akan melihat Bu, kasih atas Bu matanya. Konjungtiva ibu merah muda Bu ya. Coba dikasih bawah Bu. Dan sklera ibu putih Bu ya. Selanjutnya kita akan melihat bibir dan mulut ibu. Bibir ibu lembab, tidak kering atau pecah-pecah.
Coba Bu dibuka mulutnya Bu ya. Kita akan melihat apakah ada gigi berlubang atau tidak. Oh, gigi Ibu tidak ada yang berlubang. Putih bersih juga Bu ya. Selanjutnya kita akan melihat di leher Ibu. Apakah ada kelenjar limfe atau getah bening? Oh, tidak ada pembekakan kelenjar limfe Bu ya. Dan kita akan melihat lagi kelenjar tiroid. Ibu coba telan Bu. Oh, di sini tidak ada pembekakan tiroid juga Bu ya. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan payudara Ibu mulai dari yang terjauh ke yang terdekat. Izinkan saya untuk membuka baju Ibu, apakah Ibu bersedia? Nggih Bu. Saya akan melakukan pemeriksaan mulai dari yang terjauh dulu Bu ya. Tabeng Ibu, diangkat dulu tangannya. Kita palpasi atau meraba apakah ada bengkak atau tidak. Oh, tidak ada bengkak Bu ya. Kita meraba searah jarum jam dan puting susu Ibu menonjol dan areolanya menghitam. Tabeng Ibu, turunkan kembali tangannya. Selanjutnya saya akan memeriksa payudara Ibu yang terdekat. Tabeng Ibu ya, saya akan membuka baju Ibu. Saya akan meraba apakah ada benjolan atau tidak. Oh, tidak ada Bu ya. Puting susu Ibu menonjol dan areolanya menghitam. Tabeng Ibu, turunkan kembali tangan. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di punggung Ibu ya Bu. Tabeng Ibu, saya akan melihat apakah ada bengkak atau tidak. Kita raba. Oh, di sini tidak ada bengkak Bu ya. Baik, selanjutnya kita akan melihat apakah ada striae gravidarum atau tidak, dan kita melihat apakah ada luka bekas luka operasi atau tidak. Di sini tidak ada striae gravidarum dan tidak ada luka bekas operasi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Leopold. Leopold itu ada 4. Leopold pertama, kita untuk mengetahui tinggi fundus uteri dan apa yang ada di bagian fundus. Kita teraba bulat, lunak dan tidak melenting ya, yaitu bokong. Kita ukur mulai dari atas fundus ke simfisis pubis. Hasilnya 24 cm. Selanjutnya Leopold kedua, kita akan meraba di bagian perut kiri dan kanan Ibu. Teraba bagian yang keras, panjang seperti papan, datar, puka. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Leopold ketiga, yaitu untuk mengetahui apakah yang ada di bagian terendah bawah perut Ibu, yaitu teraba bagian keras, melenting pada bagian terendah yaitu kepala belum masuk pintu atas panggul. Dan Leopold keempat tidak dilakukan karena belum masuk PAP atau pintu atas panggul. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin atau DJJ. Kita raba yang ada di puka tadi. Selanjutnya kita dengarkan pakai funduskop. Lalu kita hitung 5 detik pertama 11, 5 detik ketiga 11, 5 detik ketiga 12, kalikan 4 hasil 134. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan genitalia Ibu. Dekatkan bengkok ke dekat Ibu. Lalu ambilkan kapas 3 buah. Dan bersihkan labio mayora dan minora yang terjauh. Dan labio mayora
labio minora yang terdekat, dan klitoris ke anus. Pada kelenjar skin, apakah ada benjolan atau tidak? Oh, tidak ada. Dan ke bawah kelenjar Bartholin, apakah ada benjolan atau tidak? Oh, tidak ada. Selanjutnya kita akan memeriksa di bagian ekstremitas bawah. Kita akan melihat apakah ada varises atau ada udim. Tapi Bu ya. Oh, tidak ada varises juga Bu ya. Coba Bu yang sebelah. Oh, tidak ada Bu. Oh, tidak ada varises. Oh, berarti Ibu tidak ada penyakit anemia. Terus tutup. Baik Bu, dari hasil pemeriksaan saya tadi saya ingin menyampaikan kalau hari tafsiran persalinan ibu besok tanggal 22 bulan 7 2023. Iya Bu. Kalau usia kehamilan ibu itu 34 minggu 5 hari Bu ya. Iya Bu. Terus saran saya untuk ibu, kan ibu tadi kan mengeluh sakit pinggang kan Bu? Iya. Saran saya untuk mengurangi nyeri pinggang itu melakukan senam hamil Bu ya. Iya. Dan lebih banyak jalan kaki. Iya. Jangan terlalu berpakaian ketat juga Bu ya. Iya. Dan jangan lupa menjaga pola makan Bu ya. Iya Bu. Jangan lupa makan sayur juga Bu ya. Iya. Ya dah Bu, makasih banyak Bu ya. Iya Bu. Makasih banyak ya Bu Bida.